Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fiska Indra Pratama, NRP 21031212056, dari kelas 2 D3 ITB. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Rengga Asmara, Eskom UCE, selaku dosen pembimbing mata kuliah Basis Data Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori trigger, di mana sudah kita ketahui sebelumnya ya, bahwa trigger ini adalah suatu pemicu. Jadi trigger itu jika di dalam bahasa Inggris itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pemicu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah tujuan. Menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, menghapus database trigger. Tipe-tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PLSQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapatkan tempat. Bisa keduanya. Application trigger muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger muncul ketika event data seperti DML atau event system seperti login dan shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger. Untuk mendesain trigger, di sini kita membagi desainnya menjadi desain trigger dalam. Jadi kita disarankan untuk membuat trigger itu dalam menunjukkan action yang korelasi. Jadi nanti jika ada action korelasi itu ada hubungan antara tabel A, tabel B, itu maka lebih baik kita gunakan trigger untuk menangani CRUD atau sistem di dalamnya. Katakanlah pada saat kita meng-create suatu data pada tabel A, otomatis kita juga meng-create satu data di tabel B, seperti itu. Kita jadi nanti membuat trigger untuk insert ke tabel B. Kemudian operasi global yang menengah. Nah, ini juga ada larangan untuk desain trigger ya, di mana function sudah ada dalam server Oracle. Jadi jika function trigger itu sudah ada pada Oracle, lebih baik jangan dikasih trigger yang menduplikatkan trigger yang lain. Membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PLSQL sangat banyak. Contoh database trigger. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana di dalam database Oracle, yaitu ada trigger ya, dimana triggernya itu adalah checksum trigger. Jadi ketika ada insert into employer di tabel employer ini, maka otomatis dia akan menjalankan checksum trigger. Membuat DML trigger. Nah, yang pertama yang kita perlu ketahui adalah waktu trigger. Untuk tabel before, after. Untuk view, instant off. Event untuk trigger bisa mencakup insert, update, atau delete. Nama tabel, dalam tabel atau dalam view. Tipe trigger yaitu ada dua, yaitu adalah baris atau statement. Klausanya bisa di when, kemudian trigger untuk body PLSQL block. Komponen DML trigger. Yang pertama adalah before, yaitu berfungsi untuk mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. Kemudian after, ini berfungsi untuk mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Instant off, ini berfungsi untuk mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Men-trigger event user. Yang dimaksud di sini adalah yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi, bisa menggunakan event seperti di bawah ini ya. Yang pertama adalah insert, kemudian update, kemudian delete. Jadi nanti trigger itu bisa kita gunakan pada DML statement.
Itu contohnya pada saat insert, update, dan delete. Kalau pada saat insert itu contohnya seperti ini. Ketika kita membuat trigger pada tabel A, itu kita membuat trigger jika nanti ada input ke tabel A, maka otomatis kita mengupdate atau menambahkan data di tabel C. Nah, itu bisa kita taruh di fungsi DML insert. Kemudian untuk update sama dengan insert tadi, ketika update dijalankan maka otomatis menjalankan trigger itu. Menjalankan trigger apakah mungkin nanti bisa kita siasati untuk menghapus data di tabel B, juga seperti itu. Ketika kita update juga mengupdate tabel di database, seperti itu. Kemudian untuk delete ini sama konsepnya seperti insert dan update. Jika kita melakukan delete maka otomatis nanti kita bisa membuat trigger itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi seumpamanya kita ingin pada saat kita menghapus data pada satu tabel, maka di tabel A itu juga ikut terhapus seperti itu. Jadi nanti trigger pada insert, update, delete ini konsepnya hampir berbeda, tapi nanti penerapan dan pernyataan yang ada di dalam triggernya itu yang berbeda seperti itu. Nah, ini haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Nah, ini untuk statement, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Row, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Nah, ini adalah firing sequence ya, dimana nanti dijelaskan di sini bahwa di gambar ini ada beberapa macam trigger ya. Yang pertama itu adalah before statement trigger, yang kedua adalah before trigger, kemudian ada after trigger, yang terakhir ada after statement trigger. Jadi yang pertama saya jelaskan untuk before statement trigger, di mana trigger ini akan otomatis berjalan ketika statement itu belum dibentuk atau kita itu belum membentuk suatu tabel. Jadi cenderung kita dikerjakan dulu sebelum statement seperti itu. Kemudian before row trigger. Jadi ketika row itu diciptakan baru baris ke-1 itu before. Jadi kan sebelumnya. Jadi sebelum row itu dibuat maka trigger itu dijalankan. Kemudian ada after row trigger, ini hampir kebalikannya dari before row trigger. Kalau before tadi sebelum row itu diciptakan, kalau after ini adalah setelah row itu diciptakan maka trigger akan otomatis dijalankan. Kemudian yang terakhir adalah after statement trigger. Jadi setelah setelah query statement kita dijalankan maka after statement trigger ini akan otomatis juga dijalankan seperti itu. Ini juga sama juga dengan update ya. Untuk update ini ada, kalau di sini kan dia contohkan ternyata triggernya itu ada banyak, ada 6 ya di sini. Kalau ada before statement trigger, after statement, kemudian before-nya itu juga ada di dalamnya, dan seterusnya ya itu ya. Jadi setiap row itu pasti menjalankan before row trigger dan after row trigger. Ini membuat statement trigger, bagaimana membuatnya? Nah, seperti ini caranya membuat. Jadi diawali dari create or replace trigger, terus diikuti dengan nama triggernya. Kemudian ini baru di before insert on employees, berarti sebelum insert di employees dijalankan pernyataan yang ada di dalam begini nih. Jadi coding itu akan dijalankan sebelum data itu diinsert seperti itu. Nah, ini mencoba secure map, secure EMP ya. Jadi bagaimana kita nanti pada saat waktu ingin menginsert data baru ke tabel employees dengan value yang sebagai berikut, itu ternyata terjadi outline, terjadi error, dan menunjukkan errornya bahwa you may insert the employees table only during business hours. Jadi di sini mungkin ada apanya ya, waktu untuk menginsertnya seperti itu. Memakai predikat kondisional. Jadi tidak hanya dalam prosedur, dalam
function saja yang bisa menggunakan conditional atau decision. Di sini di dalam trigger itu juga terdapat namanya kondisional untuk mengatasi atau memanipulasi data yang sedang terjadi. Jadi ketika itu bisa kita lihat di mana trigger ini akan dijalankan before insert or update or delete on employees. Jadi trigger ini sangat berjalan terus ketika CRUD itu berjalan, mulai dari insert, update, dan delete. Nah, sedangkan proses apa yang terjadi nantinya itu ada di kondisionalnya. Jadi ketika if deleting, if inserting, if updating, itu juga ada di dalamnya ada pernyataan-pernyataan yang mengisi atau fungsi untuk merubah suatu data apa yang kita mau. Nah, ini adalah meng-create row trigger ya, yang disebut row tadi. Nanti bagaimana kita meng-create-nya. Kemudian di sini contohkan. Nah, ini membatasi row trigger. Bagaimana trigger itu dibatasi, itu ada di sini juga. Kemudian ada trigger instant off, di mana trigger instant off ini adalah trigger yang menjalankan yang otomatis terrelasi dengan tabel lain. Ya, ketika trigger itu dilakukan, maka otomatis dia akan mengupdate dari tabel lain. Nah, ini membuat trigger instant off seperti ini sama dengan membuat trigger pada umumnya ya, masih ada. Hanya saja perbedaannya di sini ada event on seperti itu, dan diikuti dengan instant off. Ini adalah membuat triggernya, bisa kita menggunakan query seperti itu ya. Nanti ketika instant off itu diciptakan, maka otomatis akan dijalankan dan menghasilkan data seperti gambar yang ada di layar ya. Nah, ini adalah membuat trigger instant off, sama seperti tadi bagaimana trigger itu dijalankan, kemudian akan menghasilkan data di mana itu nanti akan mengubah atau mempunyai kedudukan yang mempunyai ikatan dengan tabel lain, di mana pada saat insert itu dilakukan, maka yang kedua itu adalah insert new employees. Jadi ketika detail itu dimasukkan, ada insert info employees, kemudian ada update new department seperti itu. Ini adalah trigger dan syarat prosedur. Jadi perbedaan trigger dengan prosedur itu apa? Bisa di sini bisa kita lihat. Yang pertama, trigger itu didefinisikan dengan create trigger. Sedangkan prosedur itu didefinisikan dengan create prosedur. Data dictionary mengandung secure code di user trigger. Data dictionary mengandung source code di user source. Digunakan secara implisit, digunakan secara eksplisit. Kemudian di dalam trigger itu commit, save point, dan rollback itu tidak diperbolehkan, sedangkan di dalam prosedur commit, save point, dan rollback itu diperbolehkan. Ini database trigger form builder. Jadi merupakan bagaimana kita membuat form builder ya menggunakan trigger seperti itu. Dicontohkan bahwa di sini checksal trigger itu pada tabel employee tabel. Kemudian before insert row dia menjalankan form. Memanage trigger. Jadi trigger dalam database sendiri itu kita bisa memanage, baik mengdisable atau mengenablekannya, mengaktifkan atau menonaktifkannya. Kemudian bisa kita disable seluruh trigger yang ada pada suatu tabel dengan cara all trigger, kita tambahkan alter tabel name, disable or enable, kemudian diikuti dengan all trigger. Kemudian bisa kita lakukan compiling terhadap trigger yang ingin kita compile atau trigger tertentu seperti itu, dengan menuliskan sintak query alter trigger name, kemudian diikuti dengan compile. Ini adalah untuk menghapus trigger. Bagaimana kita menghapus trigger? Yang pertama itu kita menghapus trigger dengan dengan menggunakan sintak query. Yang pertama adalah drop trigger diikuti dengan trigger name-nya. Kemudian jika dicontohkan, maka seperti di bawah ini ya, maka akan menghasilkan message di bawahnya itu bertuliskan trigger drop. Jadi query itu berhasil dijalankan seperti itu, dan trigger berhasil dihapus. Nah, di sini catatannya adalah semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus.
Jadi trigger itu bergantung pada sebuah tabel ya. Jika tabelnya hilang ya triggernya hilang, seperti itu. Jadi trigger yang menghubung ke tabel apapun, selama trigger itu dibuatnya di dalam tabel itu, ketika tabel itu hilang maka otomatis semua trigger yang ada di dalam tabel itu maka akan otomatis juga hilang. Uji coba kasus trigger. Nah, ini loop untuk setiap baris dipengaruhi eksekusi semua before row trigger, kemudian eksekusi semua after row trigger. Ini model eksekusi trigger dan mengerjakan constraint ya. Contohnya bisa dilihat. Contoh demonstrasi untuk trigger menggunakan package construct. Nah, ini menggunakan package ya. Kita mulai lagi penggabungan data, sudah penggabungan data. Ini contoh trigger after row dan after statement. Versi package, spesifikasinya. Demo memakai audit employees. Ini adalah demo memakai audit EMP, seperti itu. Jadi mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan tentang trigger. Mungkin ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.